cuan dari seorang tukang coding. Halo guys, kembali lagi di channel Ahaba. Kali ini gue akan nge-share atau berbagai cerita ya, berbagai tips untuk mendapatkan cuan dari seorang tukang coding. Nah, bagi kalian ya yang bang, gue udah belajar coding lama-lama tapi kok nggak ada cuan, nggak ada hasil gitu ya. Nah, ini bisa menjadi referensi kalian ketika nanti menjadi seorang tukang coding atau mencari cuan ya, karena yang gue dapetin mencari cuan untuk tukang si coding ini referensinya lumayan banyak ya, apalagi yang sudah tahapnya tinggi gitu ya, sudah bisa database dan sebagainya, itu sangat mudah sekali untuk mendapatkan cuan dari manapun gitu ya, karena coding itu fleksibel bro. Kalau misalnya kita belajar apapun gitu ya, mencari duit pun mudah gitu, apalagi kalau misalnya kalian sudah belajar coding gitu ya. Nah, lalu apa aja sih cuan-cuan di mana saja yang kita cari untuk mendapatkan cuan gitu ya. Cuannya di mana saja. Nah, ini ada 6 tempat untuk kalian mendapatkan cuan yang lebih besar. Yang pertama, bekerja di perusahaan. Bekerja di perusahaan. Bekerja di perusahaan adalah sebuah impian bagi seorang programmer, apalagi perusahaan-perusahaan terkenal, industri-industri terkenal seperti Tokped, Tokopedia dan lain sebagainya. Itu sangat diharapkan oleh semua kalangan programmer. Nah, tapi di perusahaan ini lumayan ya, gajinya lumayan besar, apalagi yang startup gede. Ini sangat menjangkau untuk kalian mencari cuan yang lebih besar. Salary-nya berapa bang? Nah, salary-nya gue nggak akan kasih tahu ya, mungkin gue akan kasih tahu di video selanjutnya. Nah, di perusahaan ini ya minimal kalian harus bisa front end, kayak tergantung ya, kalau misalnya kalian mau melamar kerja di bagian apa ya ikutin, atau enggak ikutin sesuai dengan tax yang dijabarkan di bagian website itu. Misalnya kalau misalnya dibutuhkan seorang front end engineer, nah berarti apa aja tuh task-tasknya yang bahasa pemrograman apa aja yang dibutuhkan di dunia industri tersebut. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Kalau misalnya dibutuhkan seorang backend, berarti kan harus melihat jalur bahasa pemrograman apa aja yang digunakan seorang backend developer. Gitu. Gajinya berapa? Gajinya cukup lumayan besar, karena seorang codingers ini tuh kan memutar otak ya, artinya entah itu sudah segi waktu, pemikiran dan lain sebagainya. Makanya seorang coding itu di tenaganya tuh sangat besar sekali gitu, effort itu sangat besar sekali, nggak hanya sebatas copy paste aja gitu ya. Nah itu ya, jadi di sebuah industri cukup lumayan besar, apalagi yang kalian sudah mempunyai portofolio dan sudah banyak banget pengalaman jam terbangnya, itu sangat membantu sekali untuk kalian belajar, untuk kalian bekerja di dunia perusahaan teknologi. Oke, itu yang pertama ya, bekerja di perusahaan. Yang kedua adalah freelance. Nah, freelance ini yang nama juga free ya, bebas kerja gitu ya. Ini tidak terpatok waktu dan tidak terpatok di mana, di satu tempat. Artinya freelance ini bisa dikerjakan di mana saja gitu, bisa WFH, bisa segala macam, dan ini bisa dikerjakan oleh seluruh yang bisa coding gitu ya. Artinya bisa kerja di rumah, bisa kerja di tempat ya, hiburan dan lain sebagainya sambil konten itu. Dan freelance ini cukup lumayan besar, apalagi kalau misalnya teknologi yang dipakainya cukup lumayan
ruwet gitu ya. Ya itu cukup lumayan besar. Oke, sorry kalau bisa ada suara masuk. Dan freelance ini banyak ya, website-website yang menyediakan freelance untuk para developer gitu ya. Dari mulai dari mulai website, iOS dan lain sebagainya itu bisa di freelance gitu ya. Gajinya berapa bang? Freelance banyak banget kok. Contohnya kalau misalnya di mana ya? Yang kemarin gue udah pernah bahas tuh, berapa sih gaji freelance itu sekitaran tergantung dari stack yang kalian gunakan gitu ya. Kalau misalnya kalian menguasai 10 bahasa pemrograman itu gajinya lebih tinggi. Kalau misalnya kalian menguasai beberapa pemrograman tuh yang sesuaikan gitu ya. Makanya kalau misalnya nggak rugi deh kalau kalian belajar coding dan ya tugasnya cuman di rumah, terus ongkang-ongkang kaki, terus jam berapapun bisa ngerjain gitu ya. Apalagi kalau freelance-nya dibayar 20 JT atau 30 JT ya it's not a problem gitu ya. Itu ya tinggal check out aja udah, tinggal diskusi aja dengan kliennya tersebut. Jadi nggak rugi banget bro kalau misalnya kalian belajar coding. Ngabisin waktu lah, enggak ngabisin waktu. Kalian kalau belajar coding ada manfaatnya tersendiri. Yang pertama dapat cuan ya kan, yang kedua dapat relasi ya, dapat teman, dapat ya segala macam insight baru. Dibandingkan, bukan gua ngebandingkan dengan yang lainnya, tapi ini menurut pribadi gue sendiri gitu ya. Selama gue belajar coding itu sangat mengenakan banget gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalian nggak terpaku dengan jam waktu, nggak terpaku sama perusahaan, terpaku sama kantor dan sebagainya, itu sangat nyaman sekali. Bisa kalian bisa dekat dengan keluarga, kalau bisa ada nikah, bisa dekat sama orang tua, kalau bisa ada orang tuanya gitu ya. Jadi menikmati masa-masa yang seharusnya orang-orang bekerja, kita malah santuy gitu kan, enak gitu kan. Tiba-tiba duit ngalir gitu kan, duit ngalir terus apapun ngalir gitu ke diri kita sendiri. Tapi ya tergantung ya. Kalau lu masih tahap belajar segala macam ya, misalkan ya belajar aja dulu ya, jangan mikirin cuan lah. Misalnya kalau misalnya umur kayak misalnya umur 12 tahun, 13 tahun atau 10 tahun ke bawah, itu ini belajar banyakin stack ya. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga itu membuat produk digital. Nah, membuat produk digital artinya ini di sini bisa kita jual ya. Produk digital kan artinya kita membuat suatu produk gitu ya, dan di pemasaran seperti kalau misalnya di mana ya, kita ambil contoh lagi, gue pribadi deh, gue sekarang lagi buat belajar Haba Store gitu ya. Atau kan kalian membuat toko online gitu ya, atau membuat yang kira-kira bahan project itu bisa dijual gitu, dapat cuannya bisa buat kalian pribadi tuh dijual, itu bisa juga. Atau kalian buat ya toko online seperti itu ya kan bisa juga, itu dapat cuannya lebih gede. Apalagi kalau misalnya udah membuat dengan sistem informasi dan lain sebagainya, itu udah gak bayang tuh duitnya kayak gimana. Karena yang gue tangkap dari membuat produk digital itu sangat banyak ya guys. Apalagi kalau misalnya zaman sekarang itu kan ya, sekarang udah menggunakan website, apalagi yang dunia industri itu udah menggunakan website sendiri gitu ya. Silakan diambil, itu cuannya sangat besar ya. Tiga itu sangat cuannya lebih besar, lebih enak gitu dapat cuannya. Terus yang keempat ini disebutnya content creator. Nah, content creator itu seperti gue sendiri kayak gini nih. Gue dari belajar coding ya kan, terus upload ke YouTube, terus bagi share pengalaman dan sebagainya. Ya udah, nanti dapat cuan mulai dari AdSense dan lain sebagainya. Itu mulai tuh bisa kalian gunakan dengan contohnya buat konten apa gitu, buat programming, atau misalnya buat ethical hacking, atau misalnya buat apa gitu. Daripada kan sekarang orang lain tuh sedikit banget atau minim ya di dunia teknologi itu. Jadi kita sebagai pemuda ya seharusnya bisa membangun teknologi yang sedang tren sekarang ya. Jangan ngandelin kampus lah kalau misalnya belajar coding mah, karena
Karena apa? Itu gue pernah bahas di video sebelumnya, belajar coding mengandalkan kampus. Nah silakan ditonton. Itu ya, jadi membuat konten kreator juga bisa. Jadi kalian bebas, kalian mengaplikasikan sesuai dengan pengalaman dan hasil belajar kalian diekspor ke YouTube, sehingga orang lain bisa belajar bareng tuh dengan kalian, atau bisa berdiskusi di kolom komentar gitu ya. Itu kontennya, konten kreator ya, seperti itu. Terus yang ke-5 ini membuat SaaS, software as or a service. Nah ini membuat software ini sangat besar, hampir sama dengan membuat produk digital, cuman kalau membuat produk digital mungkin lebih ke pribadi ya, lebih ke pribadi atau misalnya buat token dan sebagainya. Nah kalau ini membuat SaaS atau software as or service, ini halnya menjual atau membuat suatu aplikasi, seperti contohnya kalian membuat toko online dan sebagainya, kalian jual software tersebut, terus kalian bisa maintain sendiri ketika ada problem atau misalnya ada trouble ya. Ini sebagai cuannya juga cukup besar ya. Di yang gua sampaikan ini 6 project ini sangat besar banget cuannya, dan bisa menguntungkan bagi kalian yang ada mager ya ke kantor dimanapun. Ini bisa ongkang kaki ya, cukup ya, tapi ya cukup mengurus otak juga sih kalau misalnya ada trouble. Nah di software as or service ini juga sekali kalian jual itu lumayan besar tingkat pendapatannya gitu ya, bisa sampai 50 sampai 100 juta gitu. Apalagi kalau misalnya software itu udah termasuk yang udah ada AI-nya atau udah ada chatbotnya segala macam, atau dashboardnya dan itu sangat tinggi banget, apalagi sekarang AI yang sangat digunakan gitu ya. Itu membuat salah satu software as or service. Terus yang keenam, project open source. Nah project open source kayak gimana sih bang? Project open source itu jadi kalian membuat, contohnya kalian membuat satu aplikasi atau website, dan aplikasi itu dijual gitu ya, dijual ke semua orang gitu ya, open source gitu ya. Itu dijual, terus kalian bisa dapatkan dari cuan tersebut. Misalnya gue bikin sebuah portofolio, terus kalian di open source kan, dibuka source-nya gitu ya. Ini bagi yang mau silakan chat admin gitu ya, chat gua gitu ya. Nanti untuk saling diskusi di situ kalian bisa menentukan harga tuh, sebuah project kamu bisa dihargain berapa gitu ya. Nah termasuk juga bisa kalian membuatkan website seseorang gitu ya, termasuk membuat produk digital. Tadi yang gua sampaikan balik lagi itu membuat produk digital. Nah di sini juga bisa kalian membuat ketika ada teman kalian atau siapapun yang yang diminta tolong gitu ya, buatin website atau portofolio. Nah itu bisa juga tuh cuannya bisa dari sini juga. Kadang kenapa bro, seorang teknologiwan itu kalau misalnya mencari cuan itu sangat gampang ya bro. Kalau misalnya dibilang kata susah mah nggak susah banget gitu kan. Tergantung sekarang dari skill kalian aja, skill kalian mumpuni atau enggak gitu ya. Kalau kalian skill nggak mumpuni ya udah belajar aja, lanjut gas kan ya. Nggak usah mandang seseorang atau segala macam. Udah gini santai aja, hidup seperti air. Ya benar, hidup seperti air. Cuman ya jangan seperti air juga. Kalau ada tai juga ya lu pasti minggir kan, nggak nobros aja gitu. Jadi hidup tetap ada gitu ya. Project open source, kita kembali lagi tadi ya. Project open source juga sama gitu ya. Kalian bisa menggunakan open source ketika kalian menjual, contohnya kalian menjual website tadi yang gue bilangin ya, coding segala macam ya, itu bisa kalian jadikan sebagai referensi kalian untuk mendapatkan cuan. Itu saja guys. Oke. Jadi untuk seorang teknologi atau seorang tukang coding ya, jangan takut tidak mendapatkan pekerjaan. Kalian bisa mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan duit dari 6 project ini. Silahkan. Oke. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa